Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Slamet Danusudirjo atau Pandir Kelana. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Slamet Danusudirjo yang juga dikenal dengan nama pena Pandir Kelana adalah seorang tokoh intelektual dan birokrat Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang di bidang militer, pemerintahan, pendidikan, dan kebudayaan. Beliau dikenal sebagai instruktur di Akademi Militer Nasional Magelang, pengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung, serta pernah menjabat dalam berbagai posisi penting di instansi pemerintahan dan lembaga kebudayaan. Nama Pandir Kelana digunakan oleh beliau dalam dunia sastra dan kebudayaan sebagai bentuk ekspresi intelektual dan kritik sosial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Slamet Danusudirjo dikenal sebagai instruktur di Akademi Militer Nasional Magelang, tempat pembentukan perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan pengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung, Lembaga Pendidikan Perwira Menengah Tentara Nasional Indonesia, dan Deputi Asisten 4 dan Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Kekaryaan. Jabatan penting dalam mendukung fungsi non-tempur Tentara Nasional Indonesia, dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak 1966 sampai 1968. Memimpin perencanaan pembangunan nasional pada masa awal Orde Baru, dan anggota tim Wali Songo, tim pengkajian kebudayaan dan keagamaan nasional, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia sejak 1972 sampai 1973, dan Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Republik Indonesia sejak 1973 sampai 1975, dan Sekretaris Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan dan Industri sejak 1978 sampai 1984, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung tahun 1983, dan Rektor Institut Kesenian Jakarta yang berperan dalam memajukan pendidikan seni dan budaya di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Slamet Danusudirjo merupakan contoh nyata dari perwira militer yang tidak hanya mengabdi dalam bidang pertahanan, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam bidang perencanaan pembangunan, administrasi negara, seni budaya, dan pemikiran kebangsaan. Nama Pandir Kelana menunjukkan sisi intelektual dan kebudayaan yang mendalam, menjembatani dunia militer dengan dunia sipil, serta memperkaya diskursus nasional dengan pendekatan yang reflektif dan puitis. Keterlibatan beliau di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, dan Institut Kesenian Jakarta mencerminkan luasnya cakupan pengabdian kepada negara dan bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Slamet Danusudirjo menjalankan peran melalui pendekatan lintas sektor. Di dunia militer, beliau menjadi pengajar dan pembina kader-kader pemimpin masa depan. Di bidang perencanaan ekonomi, beliau turut merumuskan kebijakan pembangunan pasca Orde Lama. Sebagai birokrat tinggi di berbagai departemen, beliau membantu reformasi kelembagaan dan penguatan fungsi negara. Di dunia kebudayaan dan pendidikan seni, beliau mengembangkan Institut Kesenian Jakarta sebagai pusat pendidikan seni yang progresif. Sebagai penulis dengan nama Pandir Kelana, beliau menyuarakan pandangan-pandangan sosial dan kemanusiaan dengan gaya yang filosofis dan menyentuh, menjadikan warisan intelektual tetap relevan hingga kini. Slamet Danusudirjo yang juga dikenal dengan nama pena Pandir Kelana merupakan sosok multidimensional dalam sejarah Indonesia modern. Karir beliau melintasi berbagai bidang strategis mulai dari kemiliteran, perencanaan pembangunan nasional, pelayanan birokrasi, diplomasi ekonomi, hingga pendidikan seni dan kebudayaan.
Kiprah beliau mencerminkan tipikal figur negara pada masa awal Orde Baru yang tidak hanya mengandalkan kapabilitas teknokratis, tetapi juga memiliki kedalaman intelektual dan keterlibatan dalam narasi kebangsaan secara menyeluruh. Dari sisi militer, Slamet Danusudirjo mengawali karir sebagai instruktur di Akademi Militer Nasional Magelang. Pengalaman ini menunjukkan bahwa beliau termasuk dalam kelompok perwira terdidik yang berperan dalam membentuk kader-kader perwira Angkatan Darat pasca kemerdekaan. Selain itu, keterlibatan sebagai pengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung memperkuat posisi sebagai pembentuk ideologi dan strategi pertahanan yang berorientasi pada profesionalisme dan kedisiplinan militer. Sesuai dengan transformasi Angkatan Darat pasca revolusi fisik, dalam ranah perencanaan pembangunan nasional, jabatan sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada periode 1966 hingga 1968 menempatkan Slamet Danusudirjo pada garda terdepan rekonstruksi ekonomi nasional. Beliau memegang peran vital dalam perumusan rencana pembangunan 5 tahun generasi awal yang menjadi dasar dari arah kebijakan pembangunan Orde Baru. Tugas ini dilakukan dalam konteks krisis ekonomi pasca Orde Lama, sehingga strategi yang dibangun pun melibatkan pendekatan teknokratis dan kerjasama internasional untuk memulihkan stabilitas ekonomi nasional. Dalam jalur birokrasi pemerintahan, Slamet Danusudirjo dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan pada tahun 1972 hingga 1973. Dalam posisi ini, beliau memiliki peran penting dalam reformasi sistem pengawasan barang dan pemasukan negara dari sektor perdagangan lintas batas. Tidak hanya itu, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Republik Indonesia dari tahun 1973 hingga 1975, di mana beliau terlibat dalam pembenahan tata kelola transportasi nasional dan mendukung konektivitas antar wilayah dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi terpadu. Kiprah berlanjut dengan penunjukan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri sejak tahun 1978 hingga 1984. Dalam posisi ini, Slamet Danusudirjo memainkan peran penting dalam sinkronisasi kebijakan lintas kementerian di sektor ekonomi, terutama dalam konteks menghadapi fluktuasi ekonomi global dan kebijakan deregulasi awal era pembangunan. Sinergi kebijakan antar sektor industri dan keuangan yang beliau mediasi turut memperkokoh fondasi perekonomian Indonesia menuju stabilitas jangka panjang. Dari sisi konstitusional, penunjukan Slamet Danusudirjo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia pada tahun 1983 menunjukkan pengakuan terhadap kedalaman pemikiran dan integritas kebangsaan yang beliau miliki. Peran beliau dalam lembaga ini memberi sumbangsi terhadap arah panduan moral dan kebijakan pemerintahan pusat yang berorientasi pada asas manfaat dan kelangsungan pembangunan. Sebagai intelektual, Slamet Danusudirjo dikenal dengan nama pena Pandir Kelana, yang kerap digunakan dalam karya-karya reflektif yang menyuarakan pemikiran filosofis, kritik sosial, dan idealisme kebangsaan. Dalam tulisan-tulisan, terdapat corak kontemplatif dan nuansa sastra yang menyentuh, menempatkan beliau sebagai salah satu pemikir yang menjembatani dunia militer, birokrasi, dan humaniora. Gaya penulisan beliau mencerminkan kepribadian yang tidak dogmatis, tetapi tetap memegang prinsip-prinsip etis dalam berpikir dan bertindak. Keterlibatan Slamet Danusudirjo dalam dunia seni dan pendidikan ditandai dengan pengangkatan sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta. Dalam posisi ini, beliau tidak hanya berfungsi sebagai administrator pendidikan, tetapi juga sebagai pengarah strategi kebudayaan nasional dalam masa transisi modernisasi. Beliau berperan dalam membangun lingkungan pendidikan seni yang progresif dan terbuka terhadap ragam ekspresi budaya Indonesia.
sekaligus memosisikan Institut Kesenian Jakarta sebagai pusat produksi wacana kebudayaan urban yang relevan dengan zaman. Di luar jabatan struktural, Slamet Danusudirjo juga menjadi bagian dari tim Wali Songo, sebuah tim yang bekerja pada bidang pembinaan ideologi dan kebudayaan berbasis nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Peran beliau dalam tim ini menunjukkan keterlibatan aktif dalam proyek harmonisasi nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan, terutama dalam konteks menjaga kesinambungan identitas nasional di tengah perubahan zaman. Kombinasi pengalaman militer, teknokrasi, kebudayaan, dan pemikiran menjadikan Slamet Danusudirjo atau Pandir Kelana sebagai figur transdisipliner yang memiliki kontribusi besar bagi arah perjalanan bangsa Indonesia. Pemikiran dan teladan beliau masih relevan sebagai refleksi terhadap pentingnya kepemimpinan yang berpijak pada pengetahuan, kejujuran, dan integritas lintas bidang. Sampai saat video ini dibuat, maka Slamet Danusudirjo atau yang juga dikenal dengan nama pena Pandir Kelana belum secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Meskipun demikian, kontribusi beliau dalam bidang militer, perencanaan pembangunan, reformasi birokrasi, pendidikan seni, dan pemikiran kebangsaan tergolong luas, mendalam, dan berpengaruh, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah birokrasi dan kebudayaan Indonesia, khususnya pada masa transisi menuju Orde Baru dan periode konsolidasi pembangunan nasional. Gelar pahlawan nasional di Indonesia biasanya dianugerahkan berdasarkan usulan masyarakat, verifikasi tim ahli, dan penetapan oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Karena itu, meskipun belum menyandang gelar tersebut secara formal, banyak kalangan menilai bahwa kiprah beliau layak untuk dikenang dan dipertimbangkan sebagai tokoh panutan nasional. Terutama karena jangkauan kontribusinya yang melampaui satu bidang tunggal. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas,
Itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.